semuanya, para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Kapal. Bersama saya Astri Kurniawati dari Program Studi Ilmu Kelautan Angkatan 2022. So guys, episode ini merupakan episode pertama dari podcast Kapal, teman-teman. Nah, kalian emang masih bingung nggak nih sama garis pangkal? Apa sih itu garis pangkal? Fungsinya apa dan jenisnya apa aja nih? Kemudian urgensi digunakannya garis pangkal pada suatu negara itu apa sih? Tenang, dalam podcast kali ini kita bakal kupas tuntas garis pangkal. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang kece dan luar biasa. Mereka ini merupakan mahasiswa dari program studi ilmu kelautan EPIPA Untar. Langsung aja nih kita hadirkan ada Bang Rizky dan Kak Juni. Halo Kak, halo Bang, apa kabar nih? Baik. Oh ya, mungkin boleh nih sapa para pendengar, kenalan dulu karena kan tak kenalan maka tak sayang. Oke, boleh dari Bang Iki? Oke, perkenalkan nama saya Rizky Triyono, biasa dipanggil Iki, dan saya dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2022 FMIPA Untan. Oke, Bang Iki, lanjut Kak Juni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juniarti. Saya mahasiswa Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Oke, mungkin kita buka sedikit ya garis pangkal ya. Teman-teman mungkin nggak asing lagi garis pangkal ya. Garis pangkal itu merupakan menurut UNCLOS 3 United Nations Convention on the Law of the Sea, itu tuh merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah. Jadi di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya seperti zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif itu diukur. Jadi garis pangkal ini merupakan suatu acuan yang digunakan untuk menetapkan batas-batas laut negara. Jadi tanpa adanya garis pangkal, suatu negara itu akan sulit menentukan batas-batas laut negaranya. Mungkin untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, kita bakal kupas tuntas bersama narasumber kita yang kece luar biasa, yaitu Kak Iki dan Kak Juni. Mungkin boleh dijelaskan lagi nih, menurut kakak itu garis pangkal itu seperti apa sih yang sudah kakak pelajari selama perkuliahan ini? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Astri. Pertanyaannya keren sekali dan menarik sekali ya. Di sini saya akan menjawab apa sih garis pangkal laut itu berdasarkan pemahaman saya sebagai mahasiswa ilmu kelautan. Oke, garis pangkal laut ini merupakan salah satu konsep penting dalam hukum laut internasional yang digunakan untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara. Konsep ini berkaitan erat dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Oke, secara lebih rinci, garis pangkal laut ini adalah garis khayal yang ditarik dari titik-titik tertentu di pantai yang dianggap sebagai titik awal untuk mengukur batas wilayah laut suatu negara. Titik-titik ini biasanya merupakan titik-titik terluar dari pulau-pulau yang terendam air pada saat pasang surut normal. Garis pangkal laut ini ditarik paralel dengan garis pantai yang terluar. UNCLOS menetapkan bahwa batas laut teritorial suatu negara diukur dari garis pangkal laut ini. Batas laut teritorial biasanya ditarik sejauh 12 mil laut atau sekitar 22,2 km dari garis pangkal laut. Namun negara-negara dapat memperluas batas laut teritorial mereka hingga 24 mil laut atau sekitar 44,4 km jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UNCLOS. Selain untuk menetapkan batas laut teritorial, garis pangkal laut juga digunakan untuk menentukan batas-batas zona-zona laut lainnya seperti zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen. ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pangkal laut, sedangkan landas kontinen diukur hingga 350 mil laut dari garis pangkal laut. Atau bahkan lebih jauh jika lempengan benua suatu negara dapat dibuktikan memperpanjang di bawah laut. Pentingnya garis pangkal laut terletak pada perannya dalam menentukan hak-hak suatu negara atas perairan laut, pemanfaatan sumber daya alam laut, dan regulasi kegiatan laut lainnya. Oleh karena itu, penetapan garis pangkal laut merupakan proses yang serius dan strategis dalam konteks hukum laut internasional. Oke, Kak Astri.
Wah, terima kasih Kak Iki atas penjelasannya mengenai apa sih itu garis pangkal, sangat-sangat jelas Kak Iki. Nah, setelah itu di sini kita akan menjelaskan apa aja sih jenis-jenis dari garis pangkal itu sendiri. Mungkin dari Kak Juni bisa menjelaskan? Oke, terima kasih Kak Astri atas pertanyaannya. Nah, jadi garis pangkal ada 3 jenis nih. Yang pertama, garis pangkal normal atau normal baseline. Fungsi utama dari garis pangkal normal adalah sebagai dasar untuk mengukur batas laut teritorial suatu negara. Garis ini ditarik paralel dengan garis pantai yang terluar mencakup pulau-pulau yang tetap terendam air pada saat pasang surut normal, yang digunakan untuk menentukan batas laut teritorial zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen. Yang kedua, garis pangkal khusus atau starlight baseline. Garis pangkal khusus digunakan ketika kondisi geografis atau topografi pantai membuat garis pangkal normal tidak praktis. Garis ini ditarik secara bebas dari titik-titik tertentu di pantai yang memberikan keuntungan yang adil dan memadai bagi negara tersebut, yang biasanya digunakan di wilayah seperti teluk yang dalam atau pantai berkelok-kelok, berfungsi sebagai dasar untuk menentukan batas laut teritorial dan ZEE. Yang ketiga, yaitu garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan digunakan oleh negara-negara yang terdiri dari kepulauan besar atau berkelompok. Garis ini ditarik sepanjang garis yang menghubungkan titik-titik terluar, pulau-pulau terluar, atau titik-titik tertentu di antara pulau-pulau, yang berfungsi untuk menentukan batas laut teritorial, ZEE, dan hak-hak navigasi dalam kasus negara kepulauan. Nah, setiap jenis garis pangkal memiliki perannya sendiri dalam menentukan batas wilayah laut suatu negara, dan penggunaannya disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan hukum negara yang bersangkutan. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Eni, sangat-sangat jelas ya, dan unik ya, tadi ada menjelaskan tentang garis pangkal kepulauan. Nah, sedikit juga informasi ya, kalau garis pangkal kepulauan itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu negara untuk menarik garis pangkal kepulauan. Yang pertama itu, seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan tuh harus menjadi bagian dari sistem garis pangkal kepulauan. Terus yang kedua, perbandingan antara luas perairan dan daratan dalam sistem garis pangkal itu harus berkisar antara 1:1 dan 9:1, Kak Iki, Kak Juni. Yang ketiga itu, panjang satu segmen garis pangkal kepulauan itu tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga 3% dari keseluruhan jumlah garis pangkal yang melingkupi suatu negara kepulauan itu boleh melebihi 100 mil laut hingga panjang maksimum 125 mil laut. Yang keempat itu, arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan itu tidak boleh menjauh dari konfigurasi umum kepulauan yang sudah ditentukan dalam UNCLOS, Kak Juni dan Kak Iki. Nah, tadi kan sudah menjelaskan pengertiannya, kemudian jenis-jenis garis pangkal ya. Tadi kan ada garis pangkal kepulauan nih. Mungkin bisa kita itu ya, ambil kasus ya tentang garis pangkal kepulauan ini. Mungkin Kak Iki dan Kak Juni pengen share sedikit nih kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi mengenai garis pangkal kepulauan. Oh iya Kak Judi, kemarin kan kita ada baca artikel mengenai permasalahan sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat nih. Oh iya, Blok Ambalat Kak Iki. Berkaca dari beberapa kasus sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab sengketa, yaitu perbedaan pandangan terkait garis membatas teritorial, perbedaan pandangan atas beberapa perjanjian, ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Sengketa Ambalat merupakan sengketa wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan klaim kedua negara atas sebagian wilayah di Laut Sulawesi. Beberapa penyebab utama sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia meliputi klaim sejarah tentang kedaulatan dan hak wilayah maritim dari kedua negara atas wilayah yang sama menjadi salah satu penyebab sengketa ini. Yang kedua, negara memiliki pandangan yang berbeda terkait sejarah dan tradisi klaim mereka atas wilayah tersebut.
Potensi sumber daya alam, wilayah Ambalat dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas alam. Hal ini menjadi faktor penting yang mendorong kedua negara untuk mengklaim wilayah tersebut demi mengamankan akses terhadap sumber daya alam tersebut. Yang terakhir, tata kelola laut. Perselisihan terkait tata kelola laut dan hak-hak ekonomi eksklusif di sekitar wilayah Ambalat juga menjadi penyebab sengketa. Kedua negara berusaha untuk menegakkan klaim mereka atas zona ekonomi eksklusif dan hak-hak pengelolaan sumber daya alam di laut. Ketegangan politik. Faktor politik baik internal maupun eksternal juga dapat mempengaruhi sengketa wilayah seperti Ambalat. Isu-isu politik dalam negeri dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dapat memperkeruh situasi dan memperpanjang sengketa tersebut. Kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda terhadap batas wilayah laut juga dapat menjadi pemicu sengketa antara negara-negara yang berbagi perairan laut yang sama. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadi penyebab kompleks sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Upaya diplomasi dan negosiasi setelah dilakukan oleh kedua negara untuk mencari solusi yang damai dan saling menguntungkan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Salah satu yang khas dari negara kepulauan adalah adanya perairan kepulauan, yaitu perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal kepulauan. Laut Jawa, Laut Banda, Selat Makassar adalah contoh dari perairan kepulauan. Statusnya sama dengan laut teritorial, yaitu Indonesia memiliki kedaulatan secara penuh. Meskipun memiliki kedaulatan penuh di perairan kepulauan, UNCLOS 1982 mewajibkan negara kepulauan untuk memberi hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan. Inilah ketentuan yang memaksa Indonesia menetapkan alur laut kepulauan atau alur laut khusus atau lazim kita sebut alur laut kepulauan ALKI 1, 2, dan 3. Kapal asing dapat berlayar secara damai melalui rute ALKI 1, 2, 3 tanpa memerlukan izin terlebih dahulu. Tentu saja dengan berbagai ketentuan yang juga sudah diatur di dalam UNCLOS 1982. Wah, berarti mengenai masalah Blok Ambalat ya. Berarti Malaysia kan merupakan negara pantai ya. Berarti Malaysia itu tidak berhak ya mengambil metode garis pangkal kepulauan di luar negara kepulauan. Jadi pengakuan konsepsi negara kepulauan sangat penting karena berkaitan dengan cara penetapan zona lautnya, di mana tata cara penetapan ini terhadap negara kepulauan berbeda dibandingkan dengan negara pantai seperti Malaysia. Jadi penetapan zona kelautan untuk negara pantai itu didasarkan pada garis pangkal pantai. Sementara pada negara kepulauan itu memang didasarkan pada garis pangkal kepulauan. Nah, jadi teman-teman, untuk garis pangkal kepulauan ini itu hanya untuk negara kepulauan saja. Nah, mungkin itu saja ya Kak Iki dan Kak Juni sekitar garis pangkal, dan kita juga sudah mengusik permasalahan tentang garis pangkal kepulauan. Mungkin itu saja ya tentang garis pangkal. Mungkin sayang sekali ya, nggak kerasa podcast kita ini sudah di penghujung episode. Buat kalian para pendengar yang masih kepo informasi mengenai podcast kapal, bisa kunjungi laman Instagram kami di podcast Kapal Untan. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan atau kritik saran buat kami, enaknya kita bahas apa ya episode selanjutnya? Boleh banget di komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang disampaikan tadi teman-teman pendengar bisa dapat manfaatnya dan semakin kenal nih sama garis pangkal. Oke, kita pamit ya Kak Iki, Kak Juni, kita pamit undur diri. See you on the next episode. Bye bye.